ambil daripada rencana gitu kan. Ya, jadi menginduk kepada rencana strategis ya. Sebuah contoh misalkan ya, sebuah perusahaan atau sebuah usaha ya, dia merencanakan nih untuk nilai penjualan ya di tahun pertama, tahun kedua maupun tahun ketiga, dia udah setting penjualannya itu nilainya sekian eh, M misalkan ya, sekian miliar kalau secara volume. Kemudian di sana strategis lainnya itu rencana strategisnya adalah membuat atau membangun plan baru gitu ya. Plan perusahaan baru di lokasi yang baru, di tempat yang baru. Itu kan strategis itu. Kemudian ada planning lagi rencana strategis itu pengembangan ke diferensiasi produk. Jadi ingin membuat produk baru ya, produk baru, model baru. Nah, itu otomatis itu strategis planning gitu kan, yang memerlukan waktu tidak hanya sebentar, jangka panjangnya. Nah, rencana operasi itu harus mengacu kepada rencana strategis tadi. Ya, contoh nih, misalkan di dalam rencana strategis tadi itu ada mau menambah varian produk baru dalam rencana strategis. Nah, di dalam operasional nanti juga ada item bagaimana tindakan-tindakan selama contoh dalam waktu 1 tahun ini untuk mengembangkan varian produk barunya seperti itu. Jadi kita nyebutnya adalah turunan dari strategis. Nah, rencana strategis punya induk lagi yang disebut misi, misi dari perusahaan. Nah, seperti itu. Maka kalau Anda semuanya mungkin ya, Anda itu sudah bekerja di sebuah perusahaan, ya, Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan, mungkin perusahaan Anda itu punya itu visi misi gitu ya, punya visi dan misi, yaitu contoh nih perusahaan A itu visinya apa, misinya apa. Kemudian setelah visi dan misi ada kebijakan perusahaan, ya, ada kebijakan dari perusahaan. Nah, setelah dari kebijakan perusahaan lah itu nanti turun lagi punya strategic planning sebuah perusahaan seperti itu. Nah, dari strategic planning diturunkan lagi menjadi strategi operasi gitu kan. Jadi sebenarnya strategi operasi itu kalau kita sebut tingkatan di dalam manajerial itu termasuk strategi yang paling bawah. Ya, strategi yang paling bawah. Itu kalau kita sebut runutan dari beberapa strategi di manajerial perusahaan. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini bisa disimak semuanya? Bisa, Pak. Oke, bisa disimak Bisa, ya. Pak. Oke, saya Iya. lanjutkan kembali ya. Nah, kita itu lagi, kita perjelas lagi. Jadi kalau di dalam rencana strategis itu proses berpikir melalui misi dan lingkungan organisasi untuk menentukan panduan keputusan yang akan datang. Kalau rencana operasi menetapkan suatu program aksi untuk konversi sumber daya menjadi barang dan jasa. Terus ada rencana sistem konversi, itu menetapkan program aksi untuk mendapatkan fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk proses konversi. Ya, jadi ini sekali lagi bahwa rencana strategis itu lebih kepada rencana jangka panjang yang sifatnya itu lebih luas. Kalau rencana operasi itu rencana jangka pendek yang sifatnya sudah eh, merupakan action gitu ya, sudah melakukan tindakan yang waktunya itu tidak lama. Kalau kita sebut waktu ya tadi maksimal satu tahun ya. Berarti Anda semuanya udah tahu ya perbedaan antara rencana strategis dengan rencana operasi. Anda tahu? Sudah? Iya, Pak.
Berikutnya, ini ada model yang satu. Oke, nah ada model namanya model force choice. Ya, ini adalah model strategi operasi. Jadi sekarang kita sudah ke strategi operasi ya, semuanya ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi saat ini kita sudah memfokuskan ke strategi operasi. Nah, strategi operasi itu ada model force choice namanya, sebutannya model force choice. Ya, apa itu model force choice? Jadi dia itu menurunkan dari sudut pandang posisi organisasi, gitu ya. Posisi organisasi. Artinya kalau disebut posisi organisasi itu adalah posisi yang sekarang ada, ya. Bagaimana itu posisi organisasi? Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah statement of mission. Jadi pernyataan misi, ya. Pernyataan misi itu kalau dalam sebuah perusahaan tuh harus punya misi. Nah itu yang pertama harus diperhatikan. Jadi sebenarnya misi perusahaan itu apa sih? Tujuan perusahaan itu apa sih? Gitu kan? Punya tujuan apa sih perusahaan itu ada? Nah itu nomor satu, ya. Itu nomor satu. Nah kemudian dari misi tersebut, dari tujuan tersebut, ya, itu yang diturunkan ke dua step yang di bawahnya, ya, yaitu untuk interrelation set of financial dan non financial objective, ya. Jadi diinterrelasikan itu untuk kondisi finansial, ya, yang secara objektif, gitu ya. Secara objektif itu apa? Ya, contoh gambaran awamnya begini, ya. Sebuah perusahaan itu punya tujuan yang besar, gitu ya. Punya tujuan yang besar, yang sangat besar lah ya. Cita-citanya tinggi, gitu ya. Perusahaan punya cita-cita tinggi. Namun harus diperhatikan juga dengan kondisi finansial seperti itu, ya. Finansialnya ini mendukung nggak gitu ya, seperti untuk menuju kepada mission statement yang pertama tadi gitu ya, mendukung nggak finansialnya. Kalau misalkan mendukung, ayo berarti itu jalan. Tapi kalau tidak mendukung, akhirnya nanti tujuan itu hanya menjadi tujuan saja, ya. Kalau disebut itu misi hanya sekedar misi saja, karena tidak didukung dengan finansial, ya. Nah itu keduanya itu. Jadi dari misi kemudian diturunkan ke kondisi finansial harus dilihat gitu ya, kondisi finansial. Dan kemudian diturunkan lagi yang ketiga, ya, statement strength and weakness. Sebuah perusahaan itu juga harus melihat juga strength, ya. Apa itu strength? Kekuatan, Ada yang tahu? kekuatan Pak. Kekuatan, betul. Jadi perusahaan itu punya kekuatan, ya, punya kekuatan. Apa itu kekuatannya? Yang bisa mengidentifikasi kekuatan adalah perusahaan itu sendiri, ya. Tadi kita kembali lagi ke awal, perusahaan punya tujuan atau punya misi, perusahaan punya misi. Kemudian dilihat juga kondisi finansialnya, ya, keuangannya dilihat. Dan kemudian yang ketiga, lihat juga kondisi kekuatannya. Jadi kalau kita mimpi, kita punya tujuan, kita itu sebenarnya punya kekuatan apa sih? Strength dilihat, ya. Strength dari perusahaan itu dilihat. Contoh, apa tuh strength perusahaan? Ya, dalam hal apa nih? Strength perusahaan itu banyak ya. Dalam hal teknologi bisa, ya. Dalam hal finansial juga bisa. Dalam hal apa lagi? Strength perusahaan itu semuanya, ya. Ada yang sebut strength perusahaan itu apa aja yang bisa diidentifikasi? Kekuatan perusahaan. Permodalan, Pak. Ada? Permodalan. Permodalan finansial, ya betul. Nah, permodalan betul, finansialnya. Yo, tadi apa lagi? Sumber daya, Varian produk boleh nggak? Varian produk boleh nggak? Varian produk yang banyak.
Bisa jadi Boleh, kekuatan Pak. nggak itu? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa. Bisa, betul. Apalagi yang jadi kekuatan perusahaan itu? Sumber daya Tadi karyawan. SDM. budaya kerja. Sumber daya yang dimiliki, betul ya? Nah, itu adalah strength. Nah, kemudian kalau kita hubungkan, pasangkan dengan weakness, apa itu weakness? Kelemahan. Kelemahannya, betul. Adanya kekuatan, pasti ada kelemahan, gitu kan? Perusahaan harus tahu kekuatannya, juga tahu kelemahannya. Kenapa mesti begitu? Perusahaan itu jangan hanya melihat kekuatannya saja. Karena kalau hanya melihat kekuatan, tanpa kita mengetahui kelemahan, nanti musuh gampang menyerang. Kira-kira begitu. Musuh perusahaan itu siapa sih? Pesaing. Ya, utamanya pesaing. Sehingga kalau kita hanya mengetahui kekuatannya aja, tidak tahu kelemahan, pesaing itu bisa menyerang dari kelemahan kita, bukan menyerang dari kekuatan. Kalau kekuatan kita itu, kemampuan kita untuk menyerang pesaing, itu kekuatan. Tapi kalau kelemahan kita, itu menjadi apa? Menjadi pintu buat pesaing kita untuk menyerang kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi harus memperhatikan kekuatan maupun kelemahan. Ya, setiap perusahaan ya atau organisasi itu pasti punya kelemahan, pasti punya kekuatan. Nah, dua-duanya harus diidentifikasi betul-betul. Kalau punya kelemahan, kelemahan itu diminimalisir ya sehingga akan menjadi kekuatan. Nah, itu tadi step yang ketiga ya. Jadi step yang ketiga itu kita harus tahu kekuatan maupun kelemahan. Kemudian diturunkan lagi yang keempat, itu adanya forecast of operation. Forecast of operation itu apa? Ada yang tahu? Forecast of operation. Forecast. Ada yang tahu? Rencana ya, Pak? Ya, Dedi Iskandar. Rencana. Forecast. Kalau rencana kan plan. Kalau forecast. Perkiraan, Pak. Perkiraan. Ya, Estimasi betul. order ya, Pak ya? Estimasi, betul. Jadi forecast itu estimasi, perkiraan atau ramalan gitu ya. Kita bisa mengistilahkan itu. Nah, di dalam kita mengetahui posisi organisasi itu, kita juga punya ramalan untuk operasi gitu loh ke depannya. Kenapa kita harus meramal? Kenapa kita harus mengestimasi? Ya, kenapa kita harus mengira-ngira ke depannya itu seperti apa? Namanya meramal kan pasti masa depan kan ya, nggak mungkin meramal itu masa lalu ya. Jadi meramal itu pasti hal yang ada di depan sana. Nah, itu pun harus kita siapkan gitu kan untuk forecast operation ini. Kenapa begitu? Contoh nih, kita sudah menjalankan perusahaan, tetapi kita tidak meramalkan nih, tidak mengestimasi nih, kejadian 1 tahun ke depan itu nanti seperti apa. Ya enggak? Ramalan atau forecast itu kan sebenarnya jadi pandangan ke depan bagi kita sebenarnya. Jadi merupakan pandangan yang ke depan. Kalau kita tidak punya estimasi, tidak punya ramalan, yang terjadi yaitu kita melangkahnya itu kayak nggak punya tujuan. Nah, contoh dalam meramal itu apa aja sih yang harus kita kira-kira ya untuk sebuah perusahaan kita ke depannya itu apa yang kira-kira mau di ini utamanya yang mau kira-kira kalau kita organisasi bisnis kita proses operasi ini apanya nih kira-kira? Oh, Pengadaan barang. Ya, Kukun Pratama. Pengadaan barang. Pengadaan barang, oke, nggak apa-apa, pengadaan barang. Tadi Eko Prastianto mau kasih ide? Oh iya, Pak, dalam memperhitungkan progres, kita akan kemudian kita
kita akan memperhitungkan Agak putus-putus ya. seberapa Agak besar putus-putus. biaya operasi. Sinyalnya agak hilang-hilang ya Pak. Iya, iya, iya. Sinyalnya Jadi agak kita harus ya memperhitungkan berapa besar inflasi, pengeluaran biaya operasional, sama nanti akan kita perhitungkan berapa penjualan kita. Target betul. seperti itu Pak. Betul, betul, betul. Nah, itulah betul ya. Jadi kedepannya itu sebenarnya kita itu mau apa sih? Mau untung apa enggak kan gitu ceritanya. Nah, betul ya. Kalau kita dasarnya mau untung, mau profit, berarti direncanakan semua dari sini. Oh iya, apa namanya? Kedepannya contoh kira-kira nih tahun depan ini musim ini apa nih sekarang nih apa? Tahun politik. Nah, ya. Tahun politik ya. Tahun depannya tahun politik. Nah, dikira-kira tuh pada tahun politik itu kira-kira nanti kejadian apa aja tuh yang terjadi di depan itu. Nah, kita kembalikan kepada apa perusahaan kita. Perusahaan kita itu produksi apa ya sehingga nanti dengan tahun politik yang bergejolak umpama nanti kalau bergejolak itu produksi itu nanti meningkat apa enggak, kalaupun meningkat berapa persen. Nah, kita mau ngambil berapa di situ ya, seperti itu kita mau ngambil berapa ya, mengambil bagian berapa nih. Contoh kita nggak mungkin juga nih wah produksinya nanti digeber gitu ya, produksinya digenjot produksi terus gitu ya. Kita waktunya overtime terus 3 shift full gitu ya, umpama seperti itu. Tapi ternyata barang tersebut tidak terjual. Tidak dijual apa? Karena kita tidak punya estimasi gitu kan. Orang itu di tahun besok itu akan membeli produk kita sebanyak berapa. Itu kita nggak punya estimasi itu. Akhirnya apa? Kita produksi banyak, ya sampai dibele-belein overtime, jadi kita genjot terus, fullnya shiftnya full 3 shift. Ternyata barang udah diproduksi yang kejual sedikit. Nah, artinya apa? Kita jadi rugi. Nah, maka itu forecast itu sangat penting ya semuanya ya. Forecast, ramalan, estimasi, ya kan? Itu penting sekali ya di dalam manajemen operasi. Ya. Nah, kemudian setelah itu major value program, ya. Jadi program masa depan. Jadi setelah kita mengetahui apa namanya forecast ya ramalan-ramalan yang akan terjadi, kita membuat program untuk kedepannya mau seperti apa, gitu loh. Harus diprogram, ya. Kalau nggak diprogram ya sama aja. Di dalam manajemen operasi itu butuh program, butuh diprogramkan, ya, butuh diprogramkan. Jadi bukan berarti kita menjalankan sesuatu itu tanpa ada planning, tanpa ada rencana. Program adalah bagian daripada planning, bagian daripada rencana. Nah itu program, ya, oke. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir dari setelah kita menetapkan program tadi itu timbullah strategic option ya pilihan daripada strateginya ya pilihan daripada strategi ya seperti apa ada macam-macam nanti di sana ya strategic optionnya gitu ya pilihan-pilihan daripada strateginya requirement implementationnya ya persyaratan-persyaratan dalam kita melaksanakannya dan contingency plan ya contingency plan ya ada yang sudah tahu apa itu contingency plan Rencana darurat, Pak. Planning darurat. betul ya rencana darurat gitu ya contingency plan itu sangat perlu ya karena ada hubungannya apa kenapa kita harus membuat contingency plan kira-kira ada hubungan apa kenapa sih kita harus membuat contingency plan kira-kira Untuk apa mempersiapkan Pak hal-hal yang terburuk Pak. hal-hal terburuk ya atau boleh saya sederhanakan adanya uncertainty condition betul nggak
Betul Pak, bahasa kerennya. Nah, uncertainty condition atau kondisi yang tidak menentu. Betul ya? Betul, Pak. Nah, kondisi yang tidak menentu itu selalu ada semuanya ya. Kondisi yang tidak menentu itu selalu ada, apalagi di dalam sebuah proses operasi ya. Proses operasi itu banyak sekali kondisi yang tidak menentu. Nah, disitulah kenapa kita harus menyiapkan contingency plan sehingga kalau kondisi yang tidak menentu itu terjadi, yang tidak kita harapkan, kita sudah punya plan, gitu kan? Disebutlah itu contingency plan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ternyata kita kalau nyebut dari strategi operasi itu juga nggak sederhana ya. Jadi strategi operasi itu tidak sederhana gitu ya. Nah, yang mungkin yang sekarang udah menjadi praktisi di sebuah perusahaan ya, di sebuah industri ya, pasti mungkin Anda sudah ini ya, sudah beberapa kali atau sering mengalami ya keadaan-keadaan yang tidak menentu sehingga menimbulkan planning itu berantakan gitu kan, planning itu kacau seperti itu ya. Nah, nah kondisi-kondisi itulah kalau kita mengatasi masalah itu ketika terjadinya masalah, akhirnya apa? Kita boleh dibilang kelabakan kalau mau menyelesaikan ya, akan kelabakan kalau menyelesaikan. Nah, tapi kalau kita udah punya contingency plan, paling tidak itu kita sudah punya simpenan ini solusi, kira-kira begitu. Kita punya simpenan solusi. Nah, contingency plan ini yang paling terburuk itu, yang paling terburuk yang kita kadang tidak bisa memperkirakan itu adalah adanya apa, teman-teman semuanya? Yang terburuk, keadaan terburuk yang kita sebenarnya tidak bisa memperkirakan. Bencana alam ya, Pak? Iya betul, bencana alam, force major, ya, force major. Siapa yang bisa ngira-ngira kapan bulan apa nanti kebanjiran, kan gitu. Siapa yang bisa mengira-ngira kapan di mana nanti gempa bumi, ya. Kapan bisa ngira-ngira nanti gunung meletus dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadinya force major seperti itu pun harus dibuatkan contingency plan-nya gitu kan. Jadi contoh kecil ya, kondisi plan yang karena force major, contoh masalah banjir ya, banjir. Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ketika banjir melanda? Contoh nih yang terdekat adalah banjir menggenangi area produksi, misalkan banjir menggenangi proses produksi ya atau area produksi. Apa yang akan dilakukan? Itu dimasukkan ke dalam rencana. Sehingga nanti kalau benar-benar terjadi banjir, itu kita sudah punya actionnya. Bahkan sudah ada langkah-langkah antisipasi sebelum itu terjadi. Seperti itu. Contoh, oh lokasi kita nih sering banjir nih, gitu kan? Lokasi kita sering banjir. Banjirnya kapan kita nggak tahu. Nah, banjir itu biasanya yang tertinggi itu masuk berapa meter, seperti ini. Nah, dimasukkanlah kita di dalam rencana contingency plan itu jangka panjang dan bisa direncanakan dari sekarang. Contoh apa? Rencanakanlah membuat tanggul itu di seluruh keliling perusahaan. Contoh, ya perusahaannya dibuat tanggul itu. Contoh dibikin tanggul 1 meter gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan nanti ada banjir pun itu banjir itu nggak jadi masuk ke area perusahaan. Ini contoh karena force major ya. Oke, terus apalagi yang karena force major misalkan gempa bumi. Gempa bumi. Nah, gempa bumi ini kita bisa memplanningkan dengan cara apa? Gempanya nggak bisa kita tahan, gempa buminya. Tetapi efek dari gempa buminya bisa kita minimalisir. Contoh ya, dengan kondisi bangunan kita itu tahan gempa apa tidak? Misal, kalau emang kita bangun infrastruktur perusahaan itu gedungnya itu nggak tahan gempa, berarti ya siap-siap saja nanti kalau ada gempa langsung runtuh itu perusahaan. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu dalam membuat atau mendirikan infrastruktur dari perusahaan itu juga harus dipertimbangkan untuk
pondasi anti gempanya, kira-kira begitu ya. Jadi nanti kalau seandainya ada gempa, itu gedung itu tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman semuanya ya, untuk masalah contingency plan ini sampai ke force major gitu. Begitu ya. Sampai sini bisa disimak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya? Cukup, Pak. Nah, oke. Jadi itu sampai di contingency plan. Oke. Pak, mohon maaf, waktunya kayaknya tinggal 4 menit lagi ya, Pak. Mau Oh iya, offline ya. betul. Betul ya, nanti nyambung ke yang lain ya. Oke, jadi nanti ini untuk materinya, saya tetap akan akses ke Siakat ya. Akan akses ke Siakat. Jadi terus nanti ini masih saya melihat masih loading juga nih ya untuk upload materinya. Nanti kalau sudah masuk otomatis tinggal dicek aja ya, nanti di Siakatnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti ini hari ini ya. Kalau bisa, kalau emang kita online, itu nanti bisa online semua ya. Ini berapa nih yang hadir? 20 ya. 20 peserta ini ya yang hadir. Mohon maaf, Ya, Pak Pak. Warsidi. Saya sampai hari ini belum dapat nomor akun untuk masuk ke sistem ya, Pak. Mohon Oh dibantu. gitu ya. Itu kenapa ya? Iya. Mm-mm. Info dari Bu Ajeng sih ada kesalahan, tapi Bu Ajeng lagi proses ke mitra seperti itu, Pak. Oh, di si akadnya berarti ya? Betul. Betul, Pak. Kami juga, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu nanti berarti di sistem si akadnya ya, yang masalah ya, bukan di sisi Anda kan ya, yang problem maksudnya. Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Kita Oke, nggak apa-apa. kami nggak punya Nanti akun. untuk nanti untuk absen itu di grup ini aja nih. Ini kan yang hadir saya minta juga ini ya, maksudnya tolong absen memang sesuai yang hadir ya hari ini gitu ya. Jadi nanti kita tahu nih yang untuk online ini siapa saja, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, mungkin untuk sesi ini kita cukupkan ya. Nanti untuk yang materi, kalau nanti yang ada masalah dengan si akad tadi, nanti bisa itu dari rekannya ya, dari rekannya bisa share, nggak masalah ya. Tetapi memang kalau kita untuk materi rule-nya masuknya ke si akad ya, teman-teman ya. Jadi tidak bisa langsung begitu ya. Baik. Oke. Baik, Pak. Oke, nah saya juga minta, jadi ini kan kelas khusus nih, kelas online, ya. Artinya sebenarnya kalau saya itu dengan kelas online seperti ini kurang maksimal. Maka itu sebenarnya nanti Anda semuanya lagi yang itu ya, yang berperan ya untuk memaksimalkan diri, ya, betul ya. Jadi Iya, Bapak. artinya apa? Pak. Materi yang sudah saya share ya silakan dipelajari, karena kalau kita online begini itu hanya sebatas utama-utama saja yang kita bisa sampaikan seperti itu, sehingga interaksinya tidak bisa penuh. Jadi Anda juga mesti memaklumi juga ya, karena Anda semuanya kelas e-class ya, kelas online, jadi tidak maksimal di dalam pertemuannya, sehingga materi tetap kita berikan. Nah, tetap nanti Anda yang bisa berperan ya untuk pemahaman yang lebih lanjut lagi ya. Oke, Baik, Pak. mungkin untuk sesi ini kita cukupkan sekian ya. Baik, Pak. Ya, Oke, Pak. Baik, Pak. tetap semangat ya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin, Ya. amin. Sampai jumpa lagi ya nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.